waktu gue masih SD kali ya, gue sering banget denger lagu Bondan and Fade to Black. Gue suka banget sama musik hip hop. Dan fashionable gue sendiri, keluarga gue selalu fashion gue tuh hip hop banget men. Gue selalu belajar bikin lirik. Gue kiblat gue ke para pendahulu gue gitu senior loh. Ya gitu ya? Senior, Bang Iwas, segala macam semua. Gue terinspirasi sama Bang Upi, Dr. Del sendiri tuh menurut gue tuh kiblat gue men. Gitu loh. Tapi gue punya fashion diri gue sendiri. Gue nggak mungkin kayak orang-orang dia kiblatnya ke dia. Oh nggak bisa. Lu punya musik sendiri. Gitu loh. Oke. Yo kawan, balik lagi di my channel gua di podcast Ahmad Antung. Kali ini gua udah kedatangan salah satu bintang tamu nih, yaitu pemain hip hop atau rapper juga nih. Jadi ya mungkin semua orang tuh udah pada tahu. Sekarang nih gue panggil. Soalnya orang ini udah makin sibuk kayaknya. Jarang ada di panggung lagi. Nah, sekarang nih gue udah kedatangan Bopes. Pes, siap. gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Sehat banget nih kayaknya, ceria hari ini. Wah, happy fun. Sumpah. Kayaknya habis liburan soalnya makanya happy. Iya, gue kemarin ke Bali, men. Lo kemarin ke Bali nih? Bali gue. Ada acara apa itu ke Bali lo? Tuh acara office sama honeymoon aja sih. Wih, honeymoon. Kayak soalnya gue lihat di sosial media dikasih tahu ya salah satu teman gue juga, lo ya lagi liburan kali sama cewek ya. Wah, jadi bacain di sini. Sekarang sibuknya apa, Pes? Gue sibuk gawe, men. Wih, pantas lu jarang kelihatan ada di panggung. Sumpah gue bener-bener luangin waktu aja nih buat kayak kalau ada acara manggung gue pasti luangin waktu. Sumpah gue padat banget jadwalnya. Gila, jadi orang sibuk berarti lo. Wah, nggak gitu, men. Sebenarnya kebutuhan juga sih. Kebutuhan. Iya, kita punya porsinya masing-masing. Iya. Benar. Tapi kemarin ini selama pandemi nih, lu kemana aja nih? Fokus kerja aja apa gimana? Gue selama pandemi di rumah. Di rumah. Iya, jadi kalau ngantor, gue ngantor sesuka hati gue. Jadi kayak misalnya emang ada hal penting gue ke kantor. Yang penting meeting Zoom sih. Kalau dari gue sendiri kayak ya kalau ada anak karyawan gue mau ke kantor, gue pasti ke sana. Sisanya lu mau ngajak gue ngopi, wah free man. Atau gue yang ngajakin lu gak apa-apa. Santai. Kalau gue diajakin gak apa nih? Gak apa-apa untuk gue ajakin besok. Gila, gue kangen banget nih. Mungkin semua orang Tangerang udah pada tahu lu gitu ya. Mungkin orang Tangerang yang suka dunia musik hip hop ya, mungkin semua udah pada tahu gitu. Betul. Mungkin banyak yang bertanya-tanya nih, Pes. Lu gak pernah nongol lagi di panggung. Iya. Itu lu kemana gitu? Gua ada problem apa ada badai? Dari musik sih gue masih jalan, masih aktif. Kenapa gue nggak ngeluarin lagu atau nggak ngeluarin video klip sendiri? Gue pengen tuh kayak yang gue lagu-lagu gue banyak yang belum gue upload. Cuman kayak gue belum direct aja. Gue belum buat video klip. Nanti tinggal gue upload di channel YouTube gue sendiri. Itu lu channel sendiri? Iya, cuman belum lah men, masih tipis-tipis cuma. Gokil. Dari musisi sekarang udah mau punya program channel YouTube sendiri. Iya, cuman kayak ya mungkin gue dikasih kesibukan untuk kerja aja sih men. Tapi apapun ada acara hip hop panggung, kemarin acara di Depok, acara di daerah Sewan gue masih datang. Oh, masih lu sempetin datang? Masih gue sempet datang sama abang gue sendiri, Dr. Del, sama Arit Wallstack, TNG Riders, semua gue sama mereka, dia orang. Masih sering datang gue. Tapi lu gak capek gitu, Pes? Menurut gue capek gue kebayar lah men. Karena manggung. Itu dia. Karena manggung. Tapi emang waktu dari kerjaan kan setahu gue namanya lu udah sekarang sorry nih, gue udah tahu nih lu sekarang mungkin jadi orang yang sukses dulu. Amin ya Allah, amin. Dulu lu pernah ngerasain namanya dihina mungkin ya, bener nggak? Gue dihina lah gitu ya, dicibir lah gitu ya. Gue awal mula rap gue sendiri aja, gue bener-bener apa ya, manggung gue nggak dibayar, gue pulang jalan kaki. Itu udah gue rasain men. Tapi itu nggak masalah, no problem. Itu menurut gue nggak masalah. Itu awal karir gue banget. Sampai ada pihak manajemen di situ, nyokap gue nonton, dia ngasih sedikit rezeki kali ya, sedikit uang buat gue ya. Itu gue nggak nuntut nominal apapun itu. Lu undang gue free man. Bukan karena gue nggak matokin harga atau apapun. Saling support aja. Hitungan karena uang. Gini, gue kayak ketemu teman-teman gue. Dia nggak pernah nongkrong, kenapa nih? Sampai gue bilang, lu nongkrong aja. Apapun gue yang bayarin, bukan gue karena gue kaya. Bukannya lu sombong? Bukan gue sombong. Iya. Karena gue tahu fasilitas dari teman gue sendiri, dia belum kerja. Jadi ya gue pengen ketemu sama lu orang aja. Intinya silaturahmi. Ya begitupun kayak Tangerang Hip Hop Unite. Kenapa udah pada redup? Mungkin enggak redup ya. Ini mau gue bangkitin lagi. Karena dari segi hal sendiri, mereka pada sibuk dengan
kesibukannya masing-masing. Karena punya urusan lah. Nah, tapi dari yang lain mereka tetap berkarya terus dan menerus. Mungkin dari gue sendiri emang mungkin gue sibuk banget karena gue kerja, men. Tapi lu bakal ngeluangin waktu nih. Pasti banget. Gue begini adanya gue diundang sama apa? Sama Tantung. Sama Tantung gue, wah gila ini perdana gue ikut podcast, ngebuka banget buat gue, men. Iya. Sumpah. Karena tujuan gue juga, gue pengen tahu nih dari lu sendiri nih gitu. Iya. Ini kan musik Tangerang di mungkin dari semua genre ya, kayak reggae, metal sekarang lagi redup gitu. Betul. Ya kan, mungkin selama apalagi pandemi mungkin ya, gue nggak tahu. Panggungan juga pada nggak ada mungkin. Nggak ada gitu. Betul. Ya makanya gue pengen denger nih dari para musisi industri musik Tangerang gitu loh. Iya. Nah, jadi kayak terhalang sama COVID sih itu mempengaruhi ya, mempengaruhi fasilitas apapun seseorang. Jadi ya menurut gue, selagi lu masih bisa free, lu masih bisa luangkan waktu dimanapun. Kalau rapper atau anak-anak hip hop, dia pasti nulis lirik, men. Apa yang dia tuangin dari musik rap itu, dia harus nuangin itu semua, dan dia masih bisa produktif. Gue sesibuk apapun gue masih bisa produktif. Iya. Cuman mungkin gue jarang banget gue posting di sosial media gue tentang lagu-lagu gue, yaitu gue rahasiain, men. Oh, jangan. Bakal ngeluarin album, sumpah itu. Jadi lu pengen bikin gebrakan. Gue pengen bikin gebrakan. Kemana nih Bopes yang dulu? Kemana nih yang ini yang dulu, kan? Jadi lu sengaja ditutup dulu. Betul, men. Biar lu pas keluar, orang, wah, Bopes nih. Wah, iya gila. Bopes nih yang di Sabar Subur katanya. Perdana, men, gue terkenal di situ. Oh, pas dari Sabar Subur itu. Dari Sabar Subur gue terkenal di situ. Dan sampai sekarang lu jadi orang terkenal. Gue nggak bilang gue terkenal. Tapi orang yang menilai. Alhamdulillah. Gitu. Orang yang tahu. Betul. Siapapun pelakunya, lu pasti kenal. Iya. Betul. Gimana sih? Gue mau nanya nih, Pes. Awal mula perjalanan lu menjadi seorang rapper. Gue dulu kecil, men. Waktu gue masih SD kali ya. Gue sering banget denger lagu Bondan and Fade to Black. Oh. Gue suka banget sama musik hip hop. Dan fashionable gue sendiri, keluarga gue selalu fashion gue tuh hip hop banget, men. Gue selalu belajar bikin lirik. Gue kiblat gue ke para pendahulu gue gitu Senior loh. Ya gitu. Senior, Bang Iwas, segala macam semua. Gue terinspirasi sama Bang Upi, Dr. Del sendiri itu menurut gue tuh kiblat gue, men. Gitu loh. Tapi gue punya fashion diri gue sendiri. Gue nggak mungkin kayak orang-orang dia kiblatnya ke dia. Oh nggak bisa. Lu punya musik sendiri. Gitu loh. Cuma lu berarti itu kayak bahkan jembatan aja lah. Jembatan gue. Jembatan aja. Seriously, man. Gue kenal mereka berteman baik. Jadi kayak benar-benar awal mula gue nge-rap dari situ. Iya. Oh, awal mula lu nge-rap dari situ. Betul. Berarti lu kenal nih sama Bang Dr. Del, sama ya mungkin tuh guru lu kali. Wah, gila itu menurut gue dia orang gila sih. Dari beberapa video klip gue ada yang gue direct juga gitu. Betul. Oh, berarti lu sempat belajar sama dia itu berapa tahun? Wah, gue lama banget kenal dia, men. Lama banget gue kenal dia. Kira-kira singkat lo. Jadi gue sempet gak enak juga kemarin dia manggung di Depok. Gue gak bisa hadir karena gue kerja. Iya, tadinya gue pengen bawa lagu bareng dia. Tapi akhirnya lo gak bisa. Akhirnya gue gak bisa. Gue minta maaf banget buat abang gue ini Dr. Del. Tapi dia gak marah lah. Sun dia gue bawa ke sini ya. Boleh. 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 Siap. Gue yang undang nih. Iya. Siap. Boleh, dia boleh bawa ke Siap, sini. Cuma tapi Bang Dr. Del dia gak marah lu gak sempet hadir. Dia tahu kesibukan gue, men. Begitupun sebaliknya. Betul, saling mengerti aja sih. Itu kuncinya. Cuma komunikasi mah lancar. Oh, gak pernah putus, men. Sama siapapun dari pelaku-pelaku Tangerang Hip Hop United sendiri, gue masih aktif. Itu yang ada namanya grup itu selalu komunikasi. Dimanapun lu berada, pasti. Berarti ya intinya walaupun sesibuk mungkin, kasih lu lancar. Harus lancar. Dan ya kalau hubungan masalah di dalam dunia musik ya tetap lancar aja tetap gitu. Tetap lancar, benar. Gak ada halangan gitu ya. Gak ada. Lu mau sibuk, lu mau kerja di mana, tetap aja. Lu pernah lihat atau video klip Bang Upi tahun 13? Dia selalu dimanapun dia selalu bawa catatan, men. Dia selalu bikin lirik. Itu motivasi banget. Karena dimanapun sesibuk lu punya terinspirasi. Dengan apa nih? Dengan rokok sebatang atau dengan kopi itu udah ada inspirasi, men. Pure gitu. Jadi jelas banget. Jelas banget. Dimanapun lu nginjek apapun itu lu pasti punya pandangan buat bikin lirik. Lirik tuh kalau lu dari keresahan sendiri gitu. Oh, benar, men. Sumpah, tanpa harus dibuat orang, tanpa harus dibuat-buat. Itu real nyata sendiri. Pokoknya kebanyakan itu kalau gue tahu ya, sorry nih. Biasanya kan namanya musik itu jatuhnya udah seniman ya kan? Seniman. Biasanya seniman itu emang
dia menciptakan lagu itu kadang dari keresahan. Bener gak Betul, sih? betul banget. Apa yang pengen dia tuanginnya di situ. Di situ. Begitupun musik rap. Lu nggak suka sama orang, lu bisa luangin. Iya. Betul. Tapi gue nggak mau ngedis Iya. orang sih. Jangan. Jangan. Karena menurut gue semua musik tuh bagus. Bagus. Betul. Gokil. Gokil. Yang penting jangan ngedis aja intinya. Terus lu. Kenapa lu gak mau ngedis orang? Gue gak mau ngedis karena dari diri gue sendiri masih banyak yang kurang. Oh iya. Karena kita dengan- introspeksi ya. Iya, dengan cara gue dis nggak bakal bikin gue naik. Itu cuma sementara. Betul. Semua orang bisa luangin apapun musik dia bisa tunjukin ya itu lo musik lo. Tanpa lo harus ngedis orang. Tanpa harus gue ngedis. Gak boleh ngejudge apapun itu. Cerminan men semuanya. Yoi. Betul. Gokil. Gokil. Bopes gila. Ini dulu sempat naik namanya, terus sekarang Redup, gak ada. Bukan redup lagi, gak ada. Iya, kayak bahkan kayak ditelan bumi aja gitu, hilang gitu. Betul, hilang. Bener, kayak ditelan bumi hilang gitu, nggak tahu kemana kabarnya. Tapi sekarang nih dia udah gue undang ke sini nih. Soalnya dia kemarin tuh lagi liburan di Bali. Kemarin dia udah bilang, aduh nggak bisa. Nah akhirnya dia maksain nih, gila. Gue makasih banyak dah. Gak apa-apa men, thank you. Selalu. Karena menurut gua apa ya, kalau ada orang bilang time is money tuh emang sih valid. Cuma menurut gua kayak, wah men, silaturahmi itu penting. Betul. Gue lebih suka adanya kayak gini. Jadi siapapun pelakunya dia masih aktif. Iya. Betul. Rata-rata orang bikin sosial media jarang-jarang banget. Itu dia sih. Gokil. Tapi nih, gue nanya nih, kapan pertama kali lu nyoba menjadi rapper? Ingat lu? Gue dulu pernah buat lagu men. Menurut gue ya setiap orang kan awal mula kan pasti ada jeleknya atau absurd gitu. Dan itu menurut gue ya itu loh yang gue punya gitu loh kan. Akhirnya di tahun berapa sih 2014 apa 2016 gitu gue manggung di Sabar Subur Kota Bumi men. Lu pernah nonton gak? Iya. Itu baru awal mula karir gue men, Bopes Rap. Itu gue pernah yang namanya manggung gak dibayar, cuma modal diundang gue nyanyi. Itu tapi doang. gak masalah ya. Tapi menurut gue gak masalah, gue seneng depan panggung. Iya. Tapi makin kesini kita rekaman itu gak murah men. Kita rekaman bayar. Iya. Kita musisi lah. Berarti lu belum punya dapur rekaman sendiri. Betul. Gue kadang garap sendiri di rumah apa. Jadi kalau misalnya orang awal-awal mula tuh kita nggak bisa bikin sembarang semua lagu. Iya. Kita harus ada lirikal, harus benar-benar tepat. Ya itu menurut gue ya. Gue nggak pernah mau bikin lagu mateng nggak gue koreksi. Pasti harus gue koreksi. Jadinya berarti intinya gue pengen koreksi sedetail mungkin. Sedetail mungkin gitu. Orang pasti menilainya, ini apaan sih? Lu belum bisa disebut rapper atau musisi kalau lu belum tahu pelakunya. Kenapa lu bisa bilang gitu? Karena lu bisa main digital itu bisa dibuat-buat. Kalau lu nggak pernah manggung langsung terjun ke lapangan sama pelakunya semua. Sorry kan gue mau nanya kayak itu karena gue sendiri gue bukan musisi gitu Pes, ya kan? Makanya gue pengen tahu nih dalam isian musisi lah. Nah berarti lu tadi udah jelasin. Ya lu kalau nggak tahu pelakunya ya lu bakal tahu kan gitu. Iya, lu belum bisa dibilang rapper gitu. Belum kalau bisa. Lu belum tahu pelakunya. Betul. Lu musik juga harus tahu. Lu harus ini siapa. Yang penting lu jangan ngejudge orang lah. Betul. Lagu gue jelek nggak disuka, no problem. Ini lah gue tuangin. Karena ini karya gue. Lu mau denger syukur enggak ya bodo amat. Iya. Gila. Bener. Itu prinsip gue. Gokil. Gue bikin lagu, lu mau denger syukur, mau lu nggak lu denger syukur, nggak lu denger juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting karya gue ada. Kalau orang nanya, lu punya apa? Ya gue punya karya. Apa? Musik. Kadang orang gini men, orang mau ngundang gue atau mau gimana pun segan. Cuma menurut gue, men, buat apa gitu ya? Apa yang lu sombongin? Iya. Bener gak? Betul. Banyak banget musisi-musisi lain atau artis-artis lain, selebgram kayak Anya Geraldine, dia masih sibuk nyempetin balas komentar fans-fansnya gitu loh. Dari gue sendiri pribadi, lu nggak perlu neko-neko men. Lu ngundang gue, gila itu udah termasuk support buat gue. Iya. Silaturahmi men, itu penting. Kehormatan lah jatuhnya. Iya, apa yang lu sombongin? Kita sama-sama diciptakan dari tanah men, dan akan balik lagi ke tanah. Gokil. Gokil. Lu diciptain dari tanah, lu bakal mati juga bakal masuk tanah. Betul. Juga. Iya. Orang kalau bilang gue enak dengan kerja keras gue ini, lu nggak tahu seberapa dalamnya gue pernah jatuh. Iya sih. Gila. Kadang orang liatnya hanya prosesnya aja kan. Gila. Di saat lu udah di atas. Tapi kalau orang yang tahu, ya si Bopes apa sih? Dia pernah nongkrong jalan kaki. Dia pernah segala macam pun dibayarin temen gue. Kenapa gue bilang temen gue bayarin gue nongkrong? Lu orang pernah bantu gue di saat gue susah. Jadi intinya lu mau berbalas budi. Iya, kita nggak bisa main mati ngubur diri kita sendiri. Betul. Kita mati aja masih nyusahin orang. Wah, parah. Betul masih gak? Bisa disolatin, masih di. Ya iya, digotong-gotong. Kita. Ya berarti intinya gitu ya. Bener sih bener.
Lu dari hidup dari tanah kasarnya gitu ya. Lu berarti bakal ke tanah. Betul, men. Kita mati aja masih nyusahin orang. Betul. Gak mungkin kita mati kita ngubur sendiri. Yang penting satu sih, lu mau jadi apa, segimanapun lu harus ingat orang tua, men. Kenapa? Tanpa doa dia kita nggak bakal jadi kayak sekarang. Yo. Betul. Karena ada orang tua ya. Betul. Tapi emang bener sih, kayak gue juga ngerasain nih Pes. Sakit hatinya gue nih contoh ya. Sakit hatinya gue itu setelah dewasa sekarang. Sakit kenapa gue bilang gini? Orang tua gue makin menua, makin tua. Betul, gue belum jadi apa-apa. Belum jadi apa-apa. Asli. Gila kena banget. Gue walaupun kayak gue udah bisa jadi segini atau apapun itu gue punya materi, gue belum bisa balas mereka, men. Karena menurut gue sendiri, kita dihidupin sama mereka tuh dia tanpa lihat dari materi. Betul. Kasih ibu tuh sepanjang masa, men. Sampai kapanpun. Gak bakal ada bekasnya. Bener. Betul. Apalagi kalau kita dulu zamannya kita nggak punya apa-apa, kadang orang tua itu selalu ngusahain buat anak. Gue pernah, men. Gue walaupun udah kerja juga, mah bensin mah kerja kan masih nyusahin orang tua. Iya sebelum jadi sekarang, sumpah. Tapi sekarang lu nggak bisa kayak gitu. Alhamdulillah, karena berkat kerja keras dan doa orang tua, gue udah gak pernah kayak gitu, men. Gue kalau bisa gue ngasih daripada minta. Betul. Gue ngasih bukan karena gue kaya. Gue pernah ngerasain di saat gue nggak ada. Gokil. Bener sih. Gue sangat terpukau sih sama lu, Pes. Ya mungkin dulu lu mungkin ya orang bilangnya lu badung lah, Kak. Sumpah, orang nilai gue nakal dari segi hal apapun gitu. Cuman orang punya porsinya masing-masing. Mau orang bilang tato itu seni atau gimana, atau berandalan atau apa, lu salah menilainya. Betul. Apalagi semua orang atau keluarga sendiri bisa menilainya masing-masing. Cuman kalau menurut gue orangnya peduli setan, men. Gue kerja keras ya buat gue diri gue sendiri, buat keluarga gue. Dia mau ngomong apa juga bodo amat. Ya inilah gue, apa adanya. Tanpa harus lu buat-buat, tanpa harus ngikutin orang lain. Betul. Orang bilang gue mirip si ini, nggak bisa, gue harus jadi diri sendiri. Betul. Ya bener sih, mending jadi diri sendiri. Betul, men. Buat apa sih kita ngikutin jadi? Asli, nggak penting banget menurut gue. Mungkin kalau kita ngikutin orang ya mungkin ya hanya sekedar gue termotivasi lah. Iyalah, motivasi bagus. Yang penting lu harus jadi diri sendiri, itu aja. Daripada harus jadi diri orang lain. Iya betul. Itu dia. Tapi nih ya, ada berapa lagu yang lu udah belum buat nih? Lagu yang gua buat itu udah 7, men. Tapi itu belum. Gue pengen bikin satu album itu, gue pengen lebih lah gitu. Tapi dengan keluar langsung sama video klipnya, men. Karena kalau dulu kita via digitalnya masih di Reverb Nation atau di SoundCloud. Cuma menurut gue pengen via YouTube aja sih. Itu dia. Jadi kayak lebih fokus di YouTube aja gitu lagu. Iya, jadi kayak gue ngeluarin lagu harus sama video klipnya, itu lebih menurut gue gebrakan ya. Wah, ini si Bopes nih. Tapi gue harus matengin itu, men. Gue bikin lagu atau bikin lirik, gue harus matengin dari video klipnya, temanya apa. Jadi kalau gue nggak sembarang, kalau misalnya gue keluarin asal-asalan, gue gampang dari kemarin atau dari tahun-tahun sebelumnya. Cuma menurut gue, ini era digital ini benar-benar gokil loh. Menurut gue gokil, benar-benar canggih. Oh, semua ada gitu lah. Wah, gila. Nggak kayak dulu, sumpah. Dulu rekaman masih pakai FL Studio, pakai headset. Gue pernah, men, pakai headset jadi lagu. Makanya kepingan kaset gitu ya. Betul. Dia juga pernah cerita. Dia kemarin juga datang sini, dia cerita. Iya, itu. Dulu aja dia katanya. Dia ceritanya kalau bikin lagu itu dulu masih kepingan lagu, kaset kata dia, kaset kosong. Iya. Sama dia di tag itu. Tapi sekarang udah enggak ya? Udah enggak, men. Sekarang jaringannya udah luas lah. Udah luas, bener-bener era digital ini canggih banget. Berarti lu sekarang nggak mau bikin kepingan kaset lagi nih? Gua nanti aja kalau misalnya emang udah keluar album. Gua pengen buat kaset lah. Kaset full album gua. Gokil. Biar anak cucu gua tahu nanti. Tapi kalau di channel YouTube juga kan gak bakal hilang. Iya, benar juga sih. Yang penting udah YouTube aja digital. Iya, YouTube juga bisa. Bingung gue. Segala macam semua keluarin aja enggak ada. Biasanya nih kalau proses buat lagu bisa memakan berapa hari? Gue misalnya bikin lirik hari ini, men. Dari hari ini sampai besok sampai lusa gue masih koreksi. Baru gue buat mixing mastering. Ini menurut gue aransemennya bagus apa enggak. Dari cara tag, itu bisa seminggu 2 minggu lah, men. Lu biasanya kita gak sembarang. Soalnya nih, lu kan sekarang jatuhnya gue menilai lu ya. Gue yang menilai. Gue menilai lu kan salah satu lu seniman lah. Lu seniman, musik, rapper. Iya. Biasanya nih, lu kalau bikin lagu itu
inspirasinya dari mana? Dari diri lu sendiri? Oh, gue dari diri sendiri, dari diri gue sendiri. Kayak apa yang pengen gue luangin ya gue luangin. Gue misalnya galau men, gila, gue lagi melo banget. Gue tuangin, ada mantan gue. Gue nggak bisa sebut merek, sorry siapapun. Gue masih terngiang-ngiang nih kalau kata lagu TikTok. Berarti lu ya ungkapin aja lah. Gue ungkapin. Biasanya lo kalau ngungkapin naruh di mana? Di kertas. Gue di kertas. Abis dari kertas gue taruh memo. Dari memo sendiri gue hafalin. Sebelum gue rekaman juga gue bisa bawain lagu. Yang penting aransemennya atau instrumentalnya, beatnya gue udah tahu. Jadi tinggal gue langsung pure benar-benar natural aja tanpa di tag. Biasanya tapi lo lagi ngarang lagu kayak gitu, lo biasanya lagi megang gitar apa emang lagi? Ya, gue jadi kayak lagi denger musik sebenarnya, lagi denger musik. Setelah itu gue kayak apa ya, bukan halu ya, kayak benar-benar gue inspirasi banget. Gue ada terinspirasi apa nih yang pengen gue luapin, apa nih keluh kesah gue, pasti gue tuangin di situ. Betul. Biasa berarti itu bisa makan berapa hari ya? Oh, bisa makan waktu lama. Gue bisa aja bikin lagu sehari jadi rekaman langsung jadi lagu. Cuma menurut gue benar-benar mau jaga ini banget ya. Nggak sembarang men, sebenarnya nggak sembarang. Apapun itu nggak sembarang. Bener sih. Dari musiknya sendiri, mau abal-abal mah bisa kayak dulu. Lagu-lagu gue masih banyak banget yang absurd menurut gue. Berarti lu sekarang lebih baik, maksudnya berarti lu sekarang tuh menilai, maksudnya lu bikin lagu, cuma gue pengen bener-bener lagu ini yang enak didengar gitu. Betul, yang pengen enak didengar sama orang. Sebelum kita share atau apa, kita denger dulu. Ada gak nih dari kata-kata kita yang kasar atau apa? Kan karena musik-musik sekarang kan bisa didengar sama anak yang di bawah umur men. Iya benar sih. Betul. Bahaya juga sih ya. Bahaya juga, sumpah. Oh berarti lu lebih baik mengutamakan safety keamanan ya? Oh gila, safety keamanan banget. Kalau kata kita mah sebelum kita dirazia kita pakai masker duluan. Kan bukan helm men. Oh benar. Gara-gara COVID-19. Sekarang masker. Masker men. Tapi emang kita harus ngikutin protokol sih di mana juga. Nah, betul, itu harus itu penting banget sih. Penting banget kesehatan bener. Oh berarti lu bikin lagu nggak asal lah? Nggak, gue nggak pernah asal gue bener-bener harus gue matengin. Berarti view-nya bener-bener harus jadi dan gimana enak didengar dan nggak asal juga gitu ya. Lu bikin lirik berarti ya? Betul. Gokil. Itu dia. Nah, tadi kan masalah lagu nih. Lu gimana sih nih sama komunitas lain nih, sama rapper di Tangerang? Gue masih berteman baik men. Mereka semua keluarga gue. Setiap ada apapun acara, gue pasti support. Walaupun gue gak manggung, pasti gue harus datang. Karena ya itu yang tadi gue bilang, kalau lu emang bisa dibilang rapper, ya lu harus tahu pelakunya. Jadi ya gue datang, oh ini men gila musiknya begini-gini. Gue gak bisa nilai dia jelek. Semua orang punya penilaian masing-masing. Menurut gue semua musik itu bagus. Gak ada yang jelek. Gak ada yang jelek. Gimana cara kita, ada orang pengen jadi rapper, pengen jadi hip hop atau apa, pengen buat dia kaya. Salah men, kalau lu masih pinggiran. Yoi. Gila, kena gak? Mantap. Kena. Itu dia sih. Berarti kalau manggung juga masih sering ngamen juga ya? Sorry gue bilang ngamen karena ngamen lah. Ngamen lah. Musisi juga ngamen kan bener? Ngamen lah. Lu ke panggung gitu kan? Ngamen, panggung ke panggung.